selamat pagi. Perkenalkan, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan biologi. Saya atas nama Natalia Rinandiana Tlu dengan NPM 33220014. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang PISA. Langsung saja, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan PISA? Jawabannya, yang dimaksud dengan PISA itu adalah Program for International Student Assessment atau program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development. Bisa juga merupakan suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Nomor 2, mengapa diadakan tes PISA? Jawabannya, itu tujuannya untuk mengukur prestasi sekaligus evaluasi kurikulum pendidikan yang diterapkan di berbagai negara dunia. Juga untuk mendorong integrasi negara-negara di dunia dalam bidang pendidikan, lebih tepatnya untuk mengetahui sistem pendidikan satu sama lain sehingga mampu menciptakan sistem sekolah yang baik dan inklusif. Nomor 3, apa saja jenis soal tes PISA? Jawabannya, jenis soal tes PISA itu ada 5. Yang pertama, pilihan ganda. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Yang ketiga, jawaban singkat. Yang keempat, esai tertutup. Dan yang kelima, esai terbuka. Nomor 4, bagaimana skor PISA siswa di Indonesia tahun 2020 terakhir? Jawabannya, skor PISA siswa di Indonesia 20 tahun terakhir itu tes PISA dilakukan setiap 30 tahun sekali. Indonesia terakhir kali tes PISA ini tahun 2018. Dengan hasil surveinya itu menempatkan Indonesia di urutan ke-74, peringkat ke-6 dari bawah. Kemampuan membaca siswa Indonesia di skor 371 berada di posisi 74. Kemampuan matematika mendapat skor 379 berada di posisi 73. Dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di posisi 71. Nomor 5 itu, apa saja langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan skor PISA siswa Indonesia? Jawabannya, langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan skor PISA siswa Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama, kinerja PISA. Yang dimaksud dengan kinerja PISA itu adalah dengan menawarkan wawasan untuk kebijakan dan praktik pendidikan negara dengan cara membantu memantau tren dalam perolehan pengetahuan dan keterampilan siswa di seluruh negara dan berbagai subkelompok demografis di masing-masing negara. Yang kedua itu kemampuan literasi rendah, di mana kemampuan literasi rendah itu merupakan indikator bagaimana siswa memahami dan merenungkan teks untuk mengemukakan ide dan gagasan baru, bukan sekedar memahami apa yang dibaca. Yang ketiga itu kemampuan matematika dan sains juga rendah, di mana kemampuan matematika itu adalah kemampuan siswa untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika untuk berbagai konteks. Yang keempat, solusi, di mana solusi itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan
kualitas pendidikan agar menghasilkan generasi yang siap dalam pasar internasional adalah dengan mengubah kurikulum. Tujuannya itu adalah agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan yang salah satunya dibuktikan melalui asesmen PISA. Dan yang kelima itu adalah mencanangkan program Merdeka Belajar yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Nomor 6, menurut Anda sebagai calon guru IPA, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan skor PISA di Indonesia? Jawabannya, menurut saya sebagai calon guru IPA, yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan skor PISA di Indonesia itu adalah dengan dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik agar dapat mencapai apa yang diharapkan dan juga bisa membantu peserta didik lebih memahami dalam kemampuannya dan dapat menunjukkan bahwa peserta didik memiliki daya nalar, literasi, dan numerik yang baik. Baik, inilah penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat pagi.